Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti ajma'in asyhadu an la ilaha illallah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Imami Abi Ahmad Al-Ghazali li kitab Ihya Ulumuddin lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Syekh Kiai Haji Syamsul Huda Hashim wa akhi Sakhir Kiai Haji Saifuddin Suri Hashim lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar saya teruskan kemudian bagaimana uzlah atau silat itu kemudian dia lebih spesifik ditulis oleh Sadruddin Az-Zirazi dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Jika sedemikian itu bahwa di dalam Ihya Ulumuddin uzlah itu merupakan salah satu bab atau bagian bab di dalam kitab Ihya, tetapi kemudian saya pikir Mulla Sadra menulis 8 jilid kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah sebagai keberlanjutan daripada uzlah itu sendiri, yang mana kemudian prinsip-prinsip yang mendasari Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu menyetujui atau menyepakati daripada uzlah itu sendiri. Semana kemudian Mulla Sadra menulis tentang hayula sebagai salah satu prinsip di dalam uzlah atau di dalam filsafat wujudnya, yang mana kemudian itu setipe dengan uzlah atau silat itu sendiri. Hayula di dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah dijelaskan sejauh mana kemudian dia adalah satu kemendasaran wujud, yang mana segala sesuatu itu dia mendasari daripada hadirnya wujud itu sendiri dengan sebutan hayula, yang mana kemudian Mulla Sadra ingin mengatakan bahwa pada wujud dari tasykikul wujud yang ada dari hayula yang muncul, maka dia berjenjang sejauh mana kemudian di dalam misalkan silat di Indonesia kita mengenal ada wujud alif, maka dia berhayula daripada hayula alif, yang mana kemudian ada wujud setelahnya, mungkin wujud ba, mungkin wujud ta, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wujud alif yang kemudian dikenalkan oleh silat di Indonesia itu dia tidak kemudian keluar daripada hayula sebagaimana disiplin yang kemudian disampaikan oleh Mulla Sadra, yang mana ingin saya menggarisbawahi di sini, hal itu akan mempermudah bagi kita untuk mencerna kembali bagaimana uzlah yang mana disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu atau sebagai praktisi. Maka uzlah atau silat itu lebih mudah kita cerna jika kita mengkonsen daripada pengertian di dalamnya, bahwa ketika kita terjebak dari wujud alif saja, kemudian kita tidak mencerna adanya wujud ba daripada silat, kita akan merasa bahwa cukuplah di wujud alif itu sendiri, dan kita menjauhi dari wujud ba, dan seterusnya. Kita akan terjebak dari hayula yang lain, dari wujud ta, wujud sa, wujud jim, dan sebagainya. Padahal dari prinsip hayula Mulla Sadra tersebut
kita akan lebih mudah menerima concern dan pembelajaran uzlah atau concern dari pembelajaran ilmu wujud atau eksistensialisme wujud yang kemudian tidak kemudian hanya terjebak daripada wujud alif yang kita miliki, tetapi kita lebih bisa menerima jika sekiranya ada wujud lain daripada wujud alif itu sendiri. Dan ini akan menjadi satu concern yang menarik karena prinsip wujud dari Mula Sodro vis-a-vis adalah prinsip uzlah. Ketika kita komparisikan dalam pembahasan yang sekarang ini adalah bahwa dia tidak hanya berhenti dari sistem prinsip hayula itu sendiri, tetapi juga ada misalkan Mula Sodro mengatakan di luar hayula adalah, di luar kemendasaran wujud adalah bagaimana al-harokah al-jauhariyah, sejauh mana kemudian yang berubah adalah elixir atau keterikatan jiwa kita, bahwa ketika kita menjadi praktisi silat atau ketika kita uzlah, maka elixir kita berubah. Jadi ketika kita berjenjang dari hanya sekedar hayula wujud alif dan kita berkembang ke wujud ba atau wujud ta, maka jiwa kita tidak akan seperti ketika kita di wujud alif. Dan Mula Sodro mengatakan sebagai al-harokah al-jauhariyah, perubahan daripada keterikatan jiwa kita. Jika di dalam wujud alif kita masih suka berantem, kita masih suka arogan, kita masih suka marah-marah, demikian prediksi pemikiran saya, maka di dalam wujud ba kita sudah mulai suka menolong. Di dalam hayula ba kita sudah mau mulai menolong orang lain. Kita sudah bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Dapat kita bayangkan jika kemudian kita berada di tingkat yang lebih tinggi, misalkan dalam wujud ta atau sa atau jim, dari hayula, dari kemendasaran wujud yang kita miliki, sejauh mana kemudian diprediksikan oleh Mula Sodro yang mana dikomparasikan daripada uzlahnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka kita akan memesonakan itu sejauh mana kemudian kita melihat wujud alif ini menjenuhkan. Tetapi memang kita tidak bisa keluar daripada karakteristik wujud alif, tetapi kita harus bisa membayangkan bagaimana wujud ba ataupun wujud ta daripada uzlah itu sendiri atau daripada silat itu sendiri. Dan ini prediksi yang disampaikan oleh Sadruddin Asyirazi. Di luar bagaimana kemudian beliau juga menyampaikan prinsip dasar yang lainnya di luar hayula, di luar al-harokah al-jauhariyah atau perubahan karakteristik jiwa orang yang mengafirmasi keniscayaan wujud atau uzlahnya, yang kemudian Mula Sodro menyampaikan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang sekiranya mungkin akan saya sampaikan di masa-masa yang mendatang. Jadi ini akan menjadi satu komparasi yang kompatibel, sejauh mana pembahasan silat menjadi satu kompleksitas yang luar biasa sejauh pembahasan pemikiran umat manusia itu sendiri. Kiranya demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.